Perkenalkan, nama saya Aan Prasetyanto Nugroho. Saya adalah salah satu alumni di STIE Perbanas Surabaya tahun wisuda 2003-2004. Ya, saya ucapkan terima kasih ya untuk kesempatan kali ini. Saya secara pribadi diberikan kesempatan untuk menyapa adik-adik semuanya yang pada saat ini sedang menjalankan studi di Perbanas Surabaya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya adalah alumni dari jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kali ini saya diminta dari beberapa panitia untuk berbagi mengenai konsentrasi sumber daya manusia. Ya, nah, baiklah. Adapun pertanyaan yang diajukan dari panitia kepada saya, salah satunya konsentrasi yang saya ambil di tahun itu ketika saya menjalankan pendidikan ya di STIE Perbanas Surabaya. Ya, agak tersenyum sebenarnya ya. Baik, saya akan coba jawab. Pertanyaannya, jawabannya adalah saya mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Menurut saya adalah sesuai dengan passion saya. Kenapa? Karena dari beberapa waktu sebelumnya ketika saya belum menjalani kuliah ya, sebelum saya menginjak di bangku kuliah, dari SMA saya sudah senang dengan jual beli ya, jual beli atau berdagang ya. Nah, di sana kadang saya libatkan kinerja dari teman-teman saya. Kami membuat kelompok, kami membuat sebuah aktivitas bersama ya, dengan mereka semuanya. Tujuannya pasti adalah profit. Ketika saya mengambil manajemen sumber daya manusia, konsentrasinya, saya sempat berpikir tentang arti manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Itu adalah mengelola satu atau bahkan lebih dari kelompok seseorang ya, untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Itu adalah simpelnya atau itu adalah sederhananya kenapa saya punya alasan mengambil jurusan ini itu ya. Akhirnya saya juga mencoba untuk berkonsultasi dengan dosen-dosen pembimbing ya, dengan salah satunya dosen yang sangat dekat ya, dan cukup ya membantu saya dalam menentukan keputusan ya. Beliau adalah Ibu Laila S. Marta ya. Dan banyak dosen-dosen yang lain yang saat itu saya juga minta pendapat dengan beliau, ada Pak Irawan dan yang lain ya. Nah, jadi pada kesimpulannya akhirnya saya menentukan sikap. Saya mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia itu sendiri ya. Namun di masa angkatan saya dulu jumlah peserta didik dari manajemen sumber daya manusia memang tidak banyak dibanding dengan jurusan atau konsentrasi yang lain seperti pemasaran, perbankan, keuangan atau akuntansi ya. Di kelas kami ya, angkatan kami dari mahasiswa manajemen sumber daya manusia sendiri kurang lebih hanya sekitar 14 orang atau mungkin masih di bawah 20 orang ya. Ya, kami sangat memaklumi. Kenapa? Karena pada tahun kami menjalani kuliah, manajemen sumber daya manusia ini sebelumnya sempat vakum, sempat ditiadakan konsentrasinya. Namun saya bersyukur ketika saya harus mengambil konsentrasi perkuliahan, ternyata di tahun saya dibuka konsentrasi manajemen sumber daya manusia ini. Jadi
ini adalah suatu kesempatan terbaik untuk saya. Ini menarik ya, sangat menarik, tapi saya juga sedikit tersenyum. Ada suka dukanya ya. Sukanya adalah insya Allah bisa menjawab keinginan saya pada saat itu. Keinginan saya apa? Pada saat itu dari saya usia SMA terus masuk ke masa jadi mahasiswa, saya sudah berangan-angan untuk menjadi seorang pengusaha ya, atau lebih tepatnya wira swasta lah ya. Ya amin, mudah-mudahan bisa menjadi pengusaha yang besar ya. Nah jadi begini, sukanya adalah saya merasa dari beberapa hasil konsultasi dari dosen-dosen pembimbing saya nanti di dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri, saat itu saya diberikan arahan akan mendapatkan konsentrasi mata kuliah namanya ergonomika ya, dimana kita bisa menilai tingkat kenyamanan kerja dalam satu aktivitas, baik itu posisi duduk ya, kemudian posisi untuk mendesain sebuah ruangan kerja yang nyaman, dan yang lain ya, termasuk juga yang sampai dengan waktu itu yang sangat memotivasi saya dari ilmu sumber daya manusia ini adalah bagaimana kita bisa merencanakan tentang jenjang karir ya, tentang kompensasi ya, terus kemudian tentang reward yang akan kita berikan kepada tim kita atau mungkin dari karyawan-karyawan kita semuanya ya. Itu yang akhirnya memotivasi saya, ini adalah langkah yang tepat atau ilmu dasar yang bisa saya dapatkan ya, dan saya gali semaksimal mungkin selama saya berada di STI Perbanas Surabaya ya, itu. Nah ini menjadi titik tolak awal saya untuk konsentrasi merencanakan masa depan saya. Jadi jujur saja, saya terima kasih banyak kepada para dosen Perbanas ya, apapun studinya, dari beliau-beliaulah yang telah membantu saya menentukan konsentrasi yang saya ambil, dan hari ini semuanya sangat bermanfaat dalam kehidupan dan karir saya sampai dengan saat ini. Oke, baik. Kita berbicara dukanya ya. Dukanya adalah karena waktu itu manajemen sumber daya manusia ini baru dibuka kembali. Jadi angkatan kami saat itu agak sulit mendapatkan buku-buku ya yang harus kami pelajari atau harus kami persiapkan untuk yang bisa kita gunakan untuk menyusun skripsi atau tugas-tugas kuliah. Akhirnya saya kadang juga harus rela bermain-main atau mungkin berlama-lama di toko buku ya, baik itu toko buku baru ataupun toko buku bekas ya. Jadi saya mencoba menggali sebanyak mungkin informasi. Mungkin kondisinya cukup berbeda jauh dengan sekarang. Kalau sekarang kita bisa langsung buka di Google, langsung keluar referensi-referensi yang kita butuhkan. Tapi pada saat itu kami dulu namanya internet juga masih terbatas penggunaannya ya. Nah itu dukanya ya. Terus kemudian angkatan-angkatan sebelumnya ketika kami harus mempersiapkan skripsi atau tugas-tugas dan yang lain, kami sangat minim sekali untuk berkonsultasi dengan angkatan sebelumnya ya. Tapi apapun itu kondisinya, ini adalah tantangan buat angkatan kami memberikan sebuah bukti terbaik kepada alma mater kami di Perbanas nantinya. Oke. Ini sangat menarik ya untuk adik-adik saya yang hari ini masih aktif di Perbanas Surabaya ya. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini bisa menginspirasi adik-adik semua ya. Kenapa? Di masa saya kuliah banyak saya melihat teman-teman itu menghabiskan waktunya hanya sekedar bercanda, bermain, mohon maaf ya, mungkin ada yang suka main biliar ya, itu ada beberapa teman-teman, tidak semua
ya. Namun saya sangat terbantu, dulu ada Bapak Laurentius Eka Prabana yang memberikan kesempatan pada saya untuk magang di salah satu perusahaan besar, ya, salah satu perusahaan besar di Surabaya. Akhirnya saya coba ikut magang di sana, ya. Selain berdagang, saya mencoba mengasah kemampuan saya untuk berkarir di perusahaan tersebut. Oke. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi walaupun teman-teman masih kuliah, jadi jangan malu-malu, ya, jangan malu-malu untuk mencoba bekerja, ya, part time lah. Oke, boleh part time, boleh, atau mencoba berwirausaha sendiri secara mandiri, ya. Itulah beberapa hal yang juga saya lakukan. Waktu itu juga jual beberapa item produk, ya. Ketika Perbanas bikin pameran, saya sempat waktu itu juga sewa stand, jual beberapa item, ya, walaupun hasilnya nggak laku, ya. Ya namanya belajar, nggak apa-apa, usia muda kan butuh mencoba, jadi harus tetap semangat, ya. Nah, kedua, eh, saya juga bergabung di beberapa kegiatan kepemudaan di Surabaya, ya, IMI Jatim, ya. Terus kemudian saya juga sempat magang kerja di anak perusahaan Indosat. Waktu itu banyak juga di angkatan teman-teman angkatan saya juga melakukan hal itu, jadi surveyor, ya. Kemudian saya juga coba berwira swasta di tas, waktu itu produksi tas kita jual kembali. Nah, yang paling menarik waktu itu, mungkin beberapa dosen ada yang mengenal saya di saat menempuh pendidikan kuliah, saya paling getol menjalankan multi level marketing, ya. Saya tahu kalau beberapa teman-teman mendengar MLM, ya, multi level marketing, biasanya langsung alergi, ya. Tetapi saya bukan melihat MLM-nya, tetapi yang saya lihat adalah keberanian kita untuk mengasah mental, ya. Kita sudah dapat ilmunya dari manajemen sumber daya manusia, bagaimana akan memanage orang, ya, bagaimana kita akan memanage sebuah pekerjaan bersama tim kerja, ya. Ya, salah satunya yang paling banyak populasi kelompok orang, saya melihatnya adalah multi level marketing, ya. Semakin kita bisa menapaki itu, otomatis kemampuan kita dari ilmu kita yang kita bisa terapkan juga otomatis akan membawa kesuksesan karir, itu, ya. Kemudian saya juga bergabung di klub otomotif eksklusif, ya, di Surabaya. Tujuan saya saat itu bukan sekedar bermain, ya. Memang kadang juga mendapatkan tentangan, ya, ditentang oleh orang tua, ya. Namun kita juga berusaha untuk menjelaskan tujuan kita apa. Nah, jadi yang tujuan kenapa saya bergabung dengan klub otomotif yang bergengsi di Surabaya, tujuannya adalah untuk mendapatkan relasi, ya. Harapan saya ketika sudah lulus dari Perbanas, ya, saya bisa bekerja, ya, atau mungkin bekerja sama dengan mereka-mereka yang sudah berhasil. Setidaknya saya bisa belajar dari pengalaman mereka itu, karena alhamdulillah dari teman-teman saya di klub tersebut, mereka juga orang-orang yang sukses, ya. Secara kendala, insya Allah saya tidak menemui kendala. Kenapa? Karena selama kuliah saya sudah mulai merintis karir saya, ya. Walaupun ada beberapa dosen yang menyampaikan selesaikan kuliahmu dulu, baik, saya tetap berusaha untuk membagi waktu, konsentrasi kuliah harus selesai segera. Jadi jangan sampai kita part time bekerja, namun akhirnya kuliah diabaikan, ya. Nah, saya merasa setelah lulus saya hampir tidak mendapatkan kendala. Jadi kalaupun teman-teman atau adik-adik ini mau coba untuk part time, lakukan saja, coba lagi, ya. Lamar aja pekerjaan sambil mengasah kemampuan, ya. Itu. Nah, akhirnya setelah lulus kuliah, mohon maaf,
saya hampir tidak pernah melakukan atau membuat surat lamaran pekerjaan, ya. Eee, karena ada beberapa rekan-rekan yang punya perusahaan, akhirnya mereka memanggil, "Aan, ayo gabung di perusahaan kami, ya, support." Dari yang pertama, saya juga mulai dari bawah, tidak serta-merta saya langsung mendapatkan posisi yang enak. Saya mulai dari salesman, ya. Saya memahami walaupun saya di manajemen sumber daya manusia, salesman adalah konsentrasi dari marketing, ya. Tapi saya mencoba menyelesaikan ini semuanya, ya. Tidak apa-apa, tapi setidaknya saya harus tahu di lini-lini tertentu, keunggulannya di mana, kelemahannya di mana. Saya melakukan itu semuanya dari salesman. Saya sempat ada di posisi supervisor, kemudian saya sempat ada di posisi wakil manajer, saya pernah ada di posisi manajer, dan pada akhirnya saya juga ada di posisi general manager, ya. Itu. Oke, jadi secara kendala karena kita sudah melakukan magang di beberapa tempat dan kita anggap itu ada sebagai proses pembentukan diri atau kualitas diri, jadi kita lakukan saja, ya adik-adik, ya. Saya jawab untuk prospek kerja dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia itu sendiri cukup sesuai. Kenapa? Pekerjaan saya alhamdulillah berhubungan dengan banyak orang, ya. Jadi sampai dengan hari ini alhamdulillah saya juga memanage dari beberapa tim kerja, ya. Contoh begini, saya katakan sangat sesuai karena dari beberapa tahun terakhir di tahun 2012 saya memutuskan untuk mengurangi atau berhenti waktu itu, ya. 2012 saya berhenti dari perusahaan asing, ya, untuk memulai usaha mandiri, ya. Saya mulai di awal dari yang pertama membuka resto, ya. Otomatis saya harus memanage beberapa tim kerja dari kegiatan usaha saya, baik dari kokinya, pelayannya, supervisornya, dan yang lain. Nah, dan akhirnya jalan, ya. Dari resto saya berkembang, mengembangkan usaha saya secara pribadi, mengembang ke supplier, ya, supplier penyedia daging, ya, untuk beberapa rumah makan. Alhamdulillah dalam waktu perjalanan 1 tahun saya juga memanage beberapa tim kerja saya di kegiatan supplier ini, kurang lebih ada 30 karyawan. Kita bisa support untuk rumah makan dari Surabaya sampai dengan Malang. Oke, ya alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, ya. Jadi ilmu yang saya dapatkan di kegiatan sumber daya manusia sangat bermanfaat sekali, ya, di kehidupan saya sampai dengan hari ini. Kemudian saya juga ada beberapa kegiatan usaha untuk pembuatan alat fitness, ya. Hari ini juga masih sedang berjalan. Kemudian ada travel, saya juga pernah lakukan itu juga. Sampai yang terakhir saat ini saya kembangkan agensi properti dan ada 2 sampai dengan 3 usaha baru yang akan kami kembangkan di tahun ini, ya, bersama orang terdekat saya. Itu. Kembali lagi, pada prinsipnya saya mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia karena pada awalnya dari SMA saya sudah punya keinginan yang cukup besar, atau lebih bahasa simpelnya adalah saya memiliki impian yang cukup besar untuk menjadi pengusaha, ya. Memang menjadi pengusaha tidak mudah, harus siap secara mental dan yang lain, ya. Jadi momentum atau hal apa yang membuat saya menemukan bidang yang benar-benar yang harus ditekuni itu adalah sebuah dorongan yang kuat dari ilmu yang saya pelajari di dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri, ya. Adanya membangun kepuasan kerja antar karyawan, ya, antara pimpinan dengan karyawan, antara karyawan dengan karyawan, hingga kita
bisa menciptakan suasana lingkungan kerja yang baik itu ya. Nah, inilah yang menjadi pendorong saya sampai dengan hari ini. Dan insya Allah saya yakin dari teman-teman saya dengan satu angkatan atau mungkin adik-adik juga, saya yakin manajemen sumber daya manusia akan sangat membantu Anda semuanya untuk berhasil di masa depan. Itu ya. Mungkin satu saja dari saya. Tipsnya adalah Anda harus bisa menentukan dari awal hobi Anda apa. Hobinya misalkan jualan, ya berarti Anda bisa memilih konsentrasi apa. Kalau misalkan hobi Anda lebih senang berorganisasi, memanage beberapa orang tertentu, mungkin hari ini manajemen sumber daya manusia adalah jawaban yang tepat untuk Anda. Ya, sambil pelajari ilmu-ilmu di dalamnya, nanti ada sedikit berhubungan dengan ilmu psikologi, membangun hubungan dengan manusia dan yang lain, ini bisa Anda kembangkan terus. Ya, jadi itu tips saya ya untuk memilih konsentrasi hingga nantinya Anda bisa meraih semua cita-cita yang Anda inginkan. Itu ya. Jadi mungkin itu dari saya, sudah cukup panjang ya. Semoga adik-adik semuanya bisa menentukan pilihan yang terbaik dari konsentrasi yang akan Anda ambil, dan semoga apapun yang kita pilih hari ini menjadi sebuah tekad yang kuat, menjadikan kita semangat dan menjadikan ilmu atau bekal untuk menjemput kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam hormat saya untuk semua dosen-dosen Perbanas, semua panitia kegiatan seminar ini ya, dan saya ucapkan semoga kita semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.